awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya. Jadi saya iseng browsing manfaat wudhu gitu. Saya manfaat gerakan sholat gitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini dan di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Bagi sahabat yang sudah subscribe, saya doakan supaya Allah membalas kebaikan sahabat dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan melihat salah seorang tokoh, yaitu dokter yang memang memeluk Islam sahabat, menjadi seorang mu'allaf setelah melihat hikmah di balik gerakan sholat sahabat. Ini Masya Allah ini sahabat. Justru orang-orang yang menggunakan akal sehat, orang-orang yang menggunakan pikirannya untuk berpikir kepada kebenaran dan kelogisan berpikir, maka dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya sahabat, orang-orang yang memang terlalu mempercayakan dogma, doktrin-doktrin tanpa menggunakan akal sehat, maka dia dengan sangat mudah akan tergelincir dalam jurang kesesatan yang disesatkan oleh syaitan laknatullah sahabat. Ini sahabat membuktikan bahwasanya agama Islam dapat diterima dengan akal sehat dan dapat diterima dengan hati sahabat. Masya Allah sahabat, dan konten kita kali ini merupakan salah satu bukti orang-orang yang berpikir akan menerima Islam dengan lapang dada sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja sahabat kita saksikan sedikit cerita dari dokter gigi sahabat, dari dokter Karissa, bagaimana proses ketika beliau memeluk ajaran Islam dan bagaimana proses beliau mendapat hidayah. Baik sahabat, ini dia cuplikan video ya sahabat. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya. Di hadapan media sih gitu. Nah, kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian apalagi ya biasanya identitasnya apalagi. Sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Di Jakarta juga. Iya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya. Iya. Baik nih dok. Kalau pendidikan sekolah sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Jakarta juga? Di Pamulang. Pamulang. Tangerang Selatan. Kemudian SMA saya di Magelang. SMA Taruna Nusantara. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di Esa Unggul. Ya dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mu'alafnya dokter Karissa gitu. Nah untuk dokter sendiri gitu ya, apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua dok? Iya, kalau
ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi. Iya tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu betul. Saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya ya terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya, terus kalaupun mereka foto atau apa itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya atau apa, sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandaannya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya. Saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang. Hafalan. Iya. Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya. Saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang. Kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Maksud saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saat itu ngomong di hadapan Allah di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan. Derajatnya sama ya. Itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak mohon maaf yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau di belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Kita bisa saf paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Gitu sih saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu Mas. Antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali.
Oh, Ya, terus abis itu akhirnya saya itu berapa lama nggak ibadah sama? nggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan 2 itu mingguan, ya. ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Iya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Iya, iya. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah, apa namanya, tapi ke Temannya satu agama juga ya? Islam. Islam. Justru Oh, Islam. Iya, iya. Karena Sahabat saya langsung, lah ya ya, mungkin. saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya Iya. bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Iya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor Bocor ya, Pak. halus. Ya. Ini salah saya perempuan juga. Iya, iya. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita gitu, terus tapi menurut beliau, ya beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya iya. tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Iya. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, nggak apa namanya, bukan muhrimnya, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Iya, Mualaf iya. Center di Iya, iya. Jakarta Barat, Duri Iya. Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya apa namanya, dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan. Iya, gitu. iya, iya. Pesannya gitu. Iya, iya. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah qadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari itu, hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel, soalnya itu hari pertama lockdown. Oh, Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia itu nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa, masuk iya, gitu. iya, iya. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Iya, karena Belum. lockdown itu. Iya ya. betul, sampai hari ini katanya. Sampai hari Saya ini. tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kadar dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum Iya. syahadat juga. Mungkin ragu lagi. Mungkin Bisa, kan iya aja. betul. Udah di sana, udah dimulailah. Kenapa? Saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya dia gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Iya, iya. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya Iya, gitu. iya. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Iya, iya. Nggak ada mikir gimana tuh, nggak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan nggak jelasin Iya. apapun di luar tauhid itu kan. Iya. Udah gitu, apa namanya, Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal, karena Udah, sudah di hadapan Allah. betul, gitu kan. betul. Saya nggak ada mundur lagi, karena ini udah di hadapan Allah, kan nggak mungkin main-main gitu kan, gitu. Jadi dengan bekal itu aja Setelah saya masuk itu, Islam. Masya Allah sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat sedikit cerita proses datangnya hidayah kepada Dokter Karissa sahabat. Ini Masya Allah sahabat. Jadi Dokter Karissa ini sahabat merupakan salah satu dokter yang memang spesialis dokter gigi dan dia merupakan lulusan S2 sahabat ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sahabat, orang yang menerima Islam itu merupakan orang yang cerdas. Mereka menggunakan akal sehat dan mereka membuka hati untuk menerima kebenaran sahabat. Sebaliknya sahabat, orang yang keluar dari dalam agama Islam
itu merupakan orang-orang yang patut dipertanyakan akademisnya sahabat. Saya tidak berani menyebutkan dengan kata-kata yang kasar karena itu memang pilihan mereka sendiri sahabat, dan sahabat bisa menyimpulkan dalam kategori apa orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Justru kalau misalkan orang yang memang membuka akal sehat, membuka pikirannya, membuka hatinya, dia pasti akan menerima Islam. Karena hidayah itu sangat dekat dengan orang-orang yang cerdas sahabat. Jadi kita senantiasa menuntut ilmu, dan dalam Islam diwajibkan menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Guru saya pernah berkata sahabat, orang yang menolak Islam itu hanya ada dua sahabat, hanya ada dua kategori. Yang pertama, dia tidak tahu atau dia tidak paham, artinya dia tidak memiliki ilmu tentang Islam. Yang kedua, dia sombong. Jadi hanya dua golongan ini orang yang menolak Islam. Yang pertama karena dia memang tidak tahu sama sekali Islam itu agama yang benar dan Islam itu agama yang diridhoi di sisi Allah. Yang kedua, dia sudah mengetahui Islam itu agama yang benar, agama yang memang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, tapi dia sombong, makanya dia menolak Islam sahabat. Jadi hanya ada dua golongan ini yang akan menolak Islam. Selebihnya apabila ada orang cerdas, dia membuka hati dan dia tidak sombong, maka dia akan memeluk agama Islam sahabat. Baik sahabat, sangat banyak contoh-contohnya mu'allaf yang cerdas sahabat. Seperti almarhum Ustadz Insan Mokoginta, seperti Deddy Kobusher, ya, seperti Dr. Karissa ini sahabat yang baru saja kita saksikan sahabat. Baik sahabat, untuk video lengkapnya sahabat, versi lengkapnya sahabat, kesaksian dari Dr. Karissa, bagaimana Dr. Karissa mendapat tantangan setelah dia menerima Islam, sahabat bisa berkunjung pada channel Rasil TV. Link ada saya cantumkan di deskripsi, sahabat bisa langsung menuju ke sana sahabat, supaya sahabat bisa mendengarkan versi lengkapnya. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.